Jangan pernah merasa mulia dengan cara merendahkan orang lain. Kemuliaan hanya milik mereka yang punya kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, masih sekitar Gus Miftah. Sekarang dia tamat sudah riwayatnya. Kenapa? Karena presiden akal sehat dan ras terkuat di bumi juga turut memberikan kritikan pedas kepada Gus Miftah. Entah ini mama ya atau mbak-mbak, pokoknya cantik lah, intinya cantik. Entah itu dia sudah mama atau mbak, masih mbak-mbak. Ya, akhirnya Gus Miftah di blender oleh Rocky Gerung. Agak lain kan. Oke bosku, tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Baru muncul nih Bung Rocky ini sedang di luar kota seperti biasa. Bung Rocky saat ini sedang heboh banget soal ucapan utusan khusus presiden bidang keberagaman beragama ya. Miftah kerukunan beragama maksud saya. Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh asongan. Nah, saya juga ketika lihat videonya saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Ya, di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar, kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa. Lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu. Itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru, kan kita mesti bedakan, selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Baha, siapa itu? Sorry, bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri. Dalam 2 bulan pertama pemerintahan Prabowo ini banyak sekali blunder-blunder
yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat tinggi pemerintahan ya. Ini kita bisa menyaksikan betapa ribetnya ya mengelola kabinet yang besar dan banyak kepentingan yang harus masuk di dalamnya. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tengah lu. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys ya, nggak usah dihujat, jangan dihujat, ketawain aja sambil nyewa ninja, tebas dah diem-diem gitu, nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak ngakak, emang lucu banget ya pak? Iya, buset, bye-bye rahang lu nyangkut, ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah gak mau. Udah bapak mending pulang dah. Pulang sana, ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Gus, lu ngapa? Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Bisa-bisanya lu begitu, tingkah laku lu. Gue gedek banget, gue nontonnya. Lu kan pemuka agama ya. Masalahnya itu kan orang kecil gitu, ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak, kalau gue nih ya, kalau lu nggak mau bantu, jangan cengin gitu. Sekarang lu minta maaf, lu kenapa takut miskin? Bilangnya bercanda. Kalau mau bercanda jadi pelawak, jangan jadi pemuka agama. Tuh kalau gua yang ada di situ tuh, gua rempar lu. Pakai kacamata mulu lagi lu. Kenapa emang mata lu bicek? Hah? Nggak bisa ngelihat itu? Mana ketawa kenceng banget lagi ngecengin orang. Ih, kalau gua beneran ada di situ ya, gue lempar muka lu se-ST disemutin lu. Gak penting gue ilmu banyak, gak punya adab, gak bisa ngargain orang, gak penting gue. Lu kocak banget lu, setan. Woi, es tehmu masih ada nggak? Masih. Ya dijual goblok. Ya dijual dulu. Kalau nggak laku berarti itu takdir. Nggak lucu anjing. Lo yang ketawa-tawa juga pada goblok. Orang kayak gitu masih aja ditonton, masih aja dianut, masih aja diikutin. Siapa yang ngajarin manggil Gus? Adabnya aja gak ada. Gue dulu juga pernah jualan es cincau. Zaman gue kuliah ya, cari lebihan. Awal-awal gue pernah ngerasain dalam satu hari jualan gak ada yang laku sama sekali es cincau gue. Itu gue sampai ngumpet, cuman buat ngelap air mata gue yang jatuh. Setiap hari gue buka dari pagi, jam 9 pagi, kalau sampai siang belum ada yang laku, pasti air mata gue jatuh. Pasti gue ngumpet dulu di pojokan. Jadi gue tahu banget perasaan bapaknya itu yang nanggul es teh manis dan aqua di kepalanya itu. Daripada lo hina, mending lo borong semuanya anjing. Ya, sindiran para netizen, para pasukan ras terkuat di bumi sangat menohok untuk Gus Miftah. Ya, semoga saja Gus Miftah menyadari dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Kemudian banyak menimbulkan kontroversi di kalangan netizen. Dan sangat keren pastinya tentu dari Presiden akal sehat kita yang memblender Gus Miftah sampai halus. Oke bosku, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.